Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Hendri Lasakarua, NPM 19751067 dari program studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya ingin membahas tentang perencanaan usaha perikanan. Tahapan budidaya ikan patin. Yang pertama ada pemilihan benih ikan patin. Yang kedua, persiapan kolam ikan patin. Yang ketiga, penebaran benih ikan patin. Yang keempat, pemberian pakan ikan patin. Selanjutnya, penanganan hama dan penyakit ikan patin. Dan yang terakhir adalah tahap panen dan pasca panen ikan patin. Pemilihan benih ikan patin. Yang pertama, memilih induk betina ikan patin. Syaratnya yaitu umur 3 tahun, ukuran 1,5 sampai 2 kg. Perut membesar ke arah anus. Perut terasa empuk dan halus bila diraba. Kloaka membengkak dan berwarna merah tua. Kulit pada bagian perut lembek dan tipis. Dan yang terakhir, kalau di sekitar kloaka ditekan, akan keluar beberapa butir telur yang bentuknya bundar dan besarnya seragam. Selanjutnya, memilih induk jantan ikan patin. Syaratnya yaitu umur 2 tahun, ukuran 1,5 sampai 2 kg, kulit perut lembek dan putih. Bila diurut, akan keluar cairan sperma berwarna putih. Dan yang terakhir, kelamin membengkak dan berwarna merah tua. Persiapan kolam ikan patin. Mempersiapkan kolam sebagai tempat memelihara ikan. Hal ini juga tidak sulit karena ikan patin dapat hidup pada beberapa jenis tempat, bisa kolam tanah, kolam terpal, kolam tembok, atau keramba. Jika Anda menggunakan kolam lama, maka bersihin dulu kolam tersebut dari kotoran-kotoran sehingga ketika diisi, benih ikan sudah dalam kondisi bersih. Selanjutnya, penebaran benih ikan patin. Yang pertama, pastikan bahwa air kolam sudah ditumbuhi plankton sebagai pakan alami. Pertahankan kedalaman air kurang lebih 50 cm dari dasar kolam. Kualitas air kolam yang telah memenuhi syarat untuk proses budidaya. Baru setelahnya, Anda juga bisa membeli benih dan juga menebarkannya di kolam. Setelah benih sampai di lokasi, maka sebaiknya masukkan wadah plastik benih ke dalam kolam selama 15-20 menit untuk menyesuaikan suhu di dalam kantong benih. Waktu yang tepat untuk menebar benih adalah saat pagi atau sore hari. Mengapa? Karena pada waktu tersebut suhu air tidak terlalu panas. Saat suhu telah sesuai, langkah selanjutnya adalah memiringkan kantong plastik benih dan membuka ikatannya. Lalu biarkan benih ikan patin bergerak keluar dengan sendirinya. Kepadatan penebaran benih disesuaikan dengan ukuran kolam. Usahakan jangan terlalu padat untuk menghindari persaingan perebutan makanan. Selanjutnya, pemberian pakan ikan patin. Pemberian makan dilakukan sekitar 2 kali sehari, pagi dan sore. Jumlah makanan yang diberikan per hari sebanyak 3-5% daripada jumlah berat badan ikan peliharaan. Pakan yang dapat diberikan yakni pelet, dan juga bisa ditambahkan makanan alami lainnya seperti pada kerang, keong, emas, bekicot, ikan bisa dapur, dan lain sebagainya. Makanan alami yang dapat diperoleh dari lingkungan selain mengandung protein tinggi juga menghemat biaya pemeliharaan. Selanjutnya, penanganan hama dan penyakit ikan patin. Salah satu kendala dalam masalah budidaya ikan patin adalah hama dan penyakit. Pada pembesaran ikan patin ini, dijaring terapung dan kolam hama yang mungkin dapat menyerang antara lain insang, kura-kura, biawak, ular, dan burung. Cegah akses musuh hama tersebut ke dalam kolam dengan memasang lampu penerangan di sekitar kolam. Hama tersebut biasanya enggan masuk jika ada sinar lampu. Penyakit ikan patin juga ada yang disebabkan infeksi dan non-infeksi. Penyakit infeksi yaitu salah satu penyakit yang timbul akibat adanya gangguan faktor yang bukan patogen. Penyakit non-infeksi ini juga tidak menular. Sedangkan pada penyakit infeksi biasanya timbul karena gangguan organisme patogen. Tahap panen dan pasca panen ikan patin. Pemanenan adalah saat
Yang ditunggu pada budidaya ikan patin, meski terlihat sederhana, pemanenan juga perlu memperhatikan beberapa aspek agar ikan tidak mengalami kerusakan, kematian, cacat saat dipanen. Sayang jika budidaya ikan patin sudah berhasil dengan baik, harus gagal hanya karena cara panen yang salah. Penanganan ikan patin dengan menggunakan jala apung akan mengakibatkan ikan mengalami luka-luka. Sebaiknya penangkapan ikan dimulai di bagian hilir, kemudian bergerak sebagian hulu. Jadi bila ikan didorong dengan kere, maka ikan patin akan terpojok pada bagian hulu. Pemanenan seperti ini menggantungkan, karena ikan patin mendapatkan air yang segar sehingga kematian ikan dapat dihindari. Pemasaran ikan patin dalam bentuk segar dan hidup lebih diminati oleh konsumen. Karena itu diusahakan menjual dalam bentuk ini. Harga ikan patin per kilogram kurang lebih 15 sampai 25.000. Selanjutnya pasca panen. Yang pertama, penanganan ikan patin hidup. Ada kalanya ikan konsumsi ini akan lebih mahal harganya bila dijual dalam keadaan hidup. Hal yang perlu diperhatikan agar ikan tersebut sampai ke konsumen dalam keadaan hidup, segar, dan sehat lain. Yang pertama, dalam pengangkutan gunakan air yang bersuhu rendah sekitar 20 derajat Celcius. Yang kedua, waktu pengangkutan hendaknya pada pagi hari atau sore hari. Yang ketiga, jumlah kepadatan ikan dalam alat pengangkutan tidak terlalu padat. Yang kedua, penanganan ikan patin segar. Ikan patin segar merupakan produk yang cepat turun kualitasnya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan kesegaran antara lain. Yang pertama, penangkapan ikan patin harus dilakukan hati-hati agar ikan-ikan tidak terluka. Sebelum dikemas, ikan patin harus dicuci agar bersih dari lendir. Wadah pengangkut harus bersih dan tertutup. Untuk pengangkutan jarak dekat, 2 jam perjalanan, dapat digunakan keranjang yang dilapisi dengan daun pisang atau plastik. Untuk pengangkutan jarak jauh, digunakan kotak dan seng atau fiberglass. Kapasitas kotak maksimum 50 kg dengan tingkat kotak maksimum 50 cm. Ikan patin diletakkan di dalam wadah yang berisi es dengan suhu 6-7 derajat Celcius. Selanjutnya, perencanaan usaha perikanan secara rutin. Budidaya ikan patin 2 minggu sekali. Permintaan untuk ikan patin mencapai 2 ton tiap 2 minggu. Rata-rata seekor ikan patin 0,2 kg, maka 2 ton terdiri dari 10.000 ekor. Untuk ukuran 0,2 kg per ekor dapat dipanen pada umur 4 bulan. Untuk kebutuhan lahan, benih, pupuk, pakan dapat dihitung sebagai berikut. Kebutuhan lahan. Jika pada tebar rata-rata per meter kuadrat terdiri dari 500 ekor ikan patin, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran sekitar 10.000 ekor per 500 ekor per meter kuadrat, yaitu 20 meter kuadrat. Setiap kolam biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematangan, atau penyimpanan bibit dan lain-lain. Oki dibutuhkan 30% luas kolam sehingga luas lahan efektif sebesar 70%. LKS yaitu 20 ditambah 30% dikali 20. Dapat hasilnya 26 meter kuadrat. Karena umur panen 4 bulan, maka permintaan 2 minggu sekali, maka diperlukan kolam sebanyak 8 petak. 16 minggu per 2 minggu ditambah 1. Berarti membutuhkan lahan 8 petak dikali 20 meter kuadrat sama dengan 160 meter kuadrat. Kolam 1 tebar, 2 minggu selanjutnya kolam 2, dan seterusnya. Kebutuhan benih. Setiap 2 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 10.000 ekor. Oki diperlukan benih sebanyak 10.000 ekor plus cadangan sebanyak 20% dari jumlah benih. Jadi JBK sama dengan 10.000 ditambah 20% dikali 10.000. Mendapatkan hasil 20.000 ekor per 2 minggu, atau untuk 8 petak 12.000 ekor dikali 8, yaitu 96.000 ekor. Selanjutnya kebutuhan pupuk. Pupuk kandang 0,5 kg per meter kuadrat atau 0,5 kg dikali 20 meter kuadrat.
sama dengan 10 kg per meter kuadrat. Kemudian pupuk area 0,015 kg per meter kubik per meter kuadrat dikali 20 meter kuadrat sama dengan 0,3 kg per meter kuadrat. Selanjutnya pupuk TSP 0,020 kg dikali 20 meter kuadrat sama dengan 0,4 kg per meter kuadrat. Selanjutnya kapur 0,075 kg per meter kuadrat dikali 20 meter kuadrat sama dengan 1,5 kg per meter kuadrat. Selanjutnya kebutuhan pakan. Jumlah pakan yang diberikan berdasarkan beratnya. Pemberian pakan berdasarkan 3-5% berartikan oki. Kebutuhan ikan, jika ikan dengan berat 20 kg maka berartikan per kolam 20 gram dikali dengan 12.000 ekor menghasilkan 240.000 gram atau 240 kg. JP 3% dikali dengan 240 kg atau 5% dikali dengan 240 kg. 7,2 sampai 12 kg per kolam per hari. Selanjutnya begitu seterusnya berdasarkan perkembangan berartikan. Terima kasih.